Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, salam kenal semuanya. Saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Selamat datang di channel YouTube Agus Ari Wibowo. Di sini kita akan membahas 7 kesalahan fatal ketika ta'aruf ya. Ini penting banget teman-teman semua dipahami. Kenapa? Karena makin ke sini istilah tentang ta'aruf ini makin populer, makin akrab ya di kalangan anak muda. Namun banyak orang yang belum memahami seperti apa proses ta'aruf yang tepat dan benar. Bahkan ada yang salah sangka tentang ta'aruf. Ada yang takut bahkan trauma ya tentang ta'aruf. Pernah suatu ketika di saat mengisi webinar ya, ada seseorang yang bercerita kepada kami bahwa beliau sangat-sangat trauma dengan ta'aruf ya. Bahkan beliau tidak mau melakukan ta'aruf lagi. Kenapa? Karena beliau menikah melalui ta'aruf dan pernikahannya hanya berjalan kurang lebih 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan, cekcok, konflik, dan akhirnya mereka berpisah. Nah, di mana sih persoalannya? Apakah ta'arufnya yang salah atau mungkin ada yang keliru di dalam proses ta'arufnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 kesalahan fatal ketika ta'aruf. Jadi ketika ada orang yang pernikahannya ya melalui proses ta'aruf lalu pernikahannya bermasalah, entah konflik, entah pada akhirnya menyesal, entah pada akhirnya merasa salah pilih pasangan ya, seperti ada satu kisah menarik juga yang konseling ke kami ya. Mereka menikah lewat ta'aruf dan mereka melakukan tanya jawab ya, pas, tanya jawab ini dia bertanya kepada calon, suaminya, "Apakah kamu sholat berjamaah di masjid?" Dan jawaban dari calon suaminya adalah, "Alhamdulillah ya, hampir 5 waktu sehari semalam saya sholat berjamaah di masjid." Tapi tahukah teman-teman ya, setelah menikah istrinya kaget, karena ternyata ya suaminya jangankan sholat, bisa sholat saja dia enggak. Ya, jadi dia nggak bisa sholat, nggak hafal, bacaan sholat, nggak tahulah tentang sholat, dia nggak bisa baca Quran dan sebagainya. Nah, berarti dia berbohong ya di saat proses ta'aruf, gitu ya. Nah, ini yang, perlu dipahami bagi teman-teman semua yang memilih ya menikah lewat jalur ta'aruf atau jalan ta'aruf, insya Allah itu adalah pilihan yang tepat. Ya, kenapa saya sampaikan pilihan yang tepat? Karena yang pertama Anda sudah berikhtiar untuk meninggalkan pacaran. Nah, cuman perlu dipahami juga, ya agar apa? Agar tidak salah dalam menjalani proses ta'arufnya, agar nggak keliru dalam menjalani proses ta'arufnya. Nah, di sini kita akan bahas, ya ada 7 kesalahan fatal ketika ta'aruf dan teman-teman jangan sampai melakukan salah satu, ya 2 di antaranya, 3 di antaranya, apalagi sampai ke 7-7-nya ya. Nah, yang pertama adalah berpikir ta'aruf itu harus dan pasti menikah. Nah, ini adalah kesalahan fatal yang pertama ya, ini berkaitan dengan, pola pikirnya, ini berkaitan dengan mindset-nya. Ya, orang-orang yang berpikiran bahwa kalau sudah ta'aruf itu sudah pasti akan menikah. Sehingga ya ketika dia sudah menjalani proses ta'aruf ya dengan seseorang, maka di sana tidak ada lagi ruang untuk mundur, ruang untuk mengakhiri proses. Dan kalaupun prosesnya berakhir, biasanya jadi sakit hati, jadi galau, jadi kecewa, jadi patah hati, ya. Karena dia berpikir kalau sudah ta'aruf harus dan pasti menikah. Padahal ta'aruf adalah proses ya mengenali seseorang dengan tujuan untuk menemukan kecocokannya atau ketidakcocokannya. Jadi apabila menemukan kecocokan maka putuskan untuk menikah, tetapi apabila menemukan ketidakcocokan maka akhiri proses ta'arufnya. Jadi yang namanya taruh, boleh tidak lanjut dan itu adalah hal yang wajar. Bahkan jadi mengerikan kalau misalnya taruh harus menikah dan pasti menikah. Ya, Anda taruh dengan seseorang ya, lalu ternyata orang tersebut jauh ya dari harapan Anda. Lalu tiba-tiba Anda mengharuskan diri menikah dengannya. Nah, ini kan mengerikan, ya. Jadi sebelum Anda menjalani ta'aruf, penting ya memiliki mindset bahwa yang namanya proses ta'aruf itu belum tentu menikah. Maka penting juga di sini untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Sayang, suka, cinta yang berlebihan ya karena merasa sudah sangat yakin ya buat menikah, itu akan berdampak buruk pada kondisi hati Anda ya setelah ta'arufnya berakhir. Makanya ya sering saya sampaikan ya kalau suka ya jangan sepenuh hati, kalau cinta jangan sepenuh hati karena bisa jadi berujung sakit hati.
Ya, kalau sayang jangan sepenuh jiwa, khawatirnya ya berujung sakit jiwa. Jadi hati-hati ya. Jadi saat Anda menjalani proses ta'aruf itu belum tentu menikah. Kenapa? Karena proses ta'aruf untuk mengenali, ya menemukan kecocokan atau ketidakcocokannya. Itu yang pertama kesalahan ya, kesalahan dari cara berpikir. Yang kedua kesalahannya adalah berpikiran bahwa semua yang ta'aruf adalah orang yang soleh dan baik ya. Berprasangka baik boleh dong, ya boleh, tapi untuk konteks dalam, proses ta'aruf Anda perlu sedikit curiga, Anda perlu sedikit tidak percaya, ya. Kenapa? Karena rasa tidak percaya, rasa kecurigaan itulah yang pada akhirnya mendorong dan memotivasi Anda untuk mengenali calon pasangan Anda sedalam dan sedetail dan sebaik mungkin. Karena kalau dari awal Anda udah berpikiran ya, wah dia orang soleh, dia orang baik, makanya dia jalannya memilih lewat ta'aruf. Bisa kejadian ya, contoh yang saya ceritakan di awal tadi. Pas tanya jawab, dia bilang dia sholat, ya, dia bisa ngaji dan sebagainya. Tapi ternyata itu bohong. Nah, maka perlu melakukan yang namanya validasi. Jadi kalau di belajar ta'aruf ya, kita menjelaskan ya ke teman-teman yang mengikuti kelas belajar ta'aruf, dalam proses ta'aruf itu ada 2 hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, ini bisa dilakukan melalui tukar, CV ya, tanya jawab, diskusi, dan memvalidasinya. Sehingga Anda tidak langsung terpesona ya dengan data-data yang diberikan. Karena bisa jadi dia bikin CV-nya semenarik, sewah dan sebagus mungkin, tapi ternyata zonk ya. Dia pas ngomong, wah keren gitu ya, dia bercerita tentang dirinya luar biasa ya, tapi ternyata bohong. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Maka perlu yang namanya validasi. Dia bilang dia sholat di masjid, maka cek ke masjidnya, benar nggak dia melakukan sholat di masjid? Ya, dia bilang dia bisa baca Al-Quran, maka cek. Ya, suruh baca Al-Quran ya, 1, 2 ayat, 3 ayat, bisa nggak dia baca Al-Quran? Nah, itu validasi perlu. Termasuk juga hal-hal yang lain ya, berkaitan dengan keuangan, ya bahkan beberapa proses ta'aruf yang kami dampingi itu ada yang sampai melakukan BI checking, ya, validasi kesehatan, kesehatan fisik ya, kesehatan jiwa, kesehatan mental, semua dicek. Ya jangan sampai nanti Anda menikah ya, pas sudah nikah baru sadar ya bahwa dia ternyata memiliki anger management yang sangat buruk. Kalau lagi marah itu main banting aja, kalau lagi marah main pukul, main gebuk ya, mengerikan ya. Jadi yang kedua adalah, kesalahannya adalah berpikiran bahwa semua yang ta'aruf adalah orang soleh dan baik, ya. Nah, jangan berpikiran seperti itu ya, tapi Anda perlu curiga dan Anda perlu sedikit tidak percaya ya. Nah ini yang ketiga ya, menjalani proses ta'aruf tanpa pendamping ya, hanya berdua. Salah satu pembeda yang paling utama dan mendasar ya antara ta'aruf dengan pacaran adalah adanya pendamping. Ada orang yang menemani prosesnya. Jadi di dalam ta'aruf itu tidak ada kholwat ya, tidak ada chat berdua, telepon berdua, ketemu berdua, ya nggak ada. Tetapi ada yang mendampingi. Nah, kenapa perlu ada yang mendampingi? Yang pertama adalah kita mengikuti syariat ya untuk menghindari ya kholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga hati, menjaga diri. Karena kalau lagi berdua ya, itu tentu, cenderung lebih mudah untuk kelepasan gombal ya, membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya, bahkan hal-hal yang, sebenarnya dilarang gitu ya, lama-lama ya seperti orang pacaran ya, dikhawatirkan. Nah, tetapi dengan adanya pendamping ya lebih menjaga hati, ya lebih menjaga diri juga, dan lebih berfokus kepada poin-poin utama yang perlu didiskusikan. Udah makan atau belum, kamu udah mandi atau belum, itu kan nggak terlalu penting ya. Tapi menanyakan apa visi misinya, menurut dia apa kewajiban sebagai suami, apa kewajiban sebagai istri, bagaimana pengaturan keuangannya dan sebagainya. Itu tentu adalah hal yang, lebih penting untuk didiskusikan ya. Yang keempat adalah ya menjalani ta'aruf tanpa kepastian dan kejelasan. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, pernah suatu ketika ada orang yang cerita ke kami, ya dia jalani ta'aruf mulai dari awal 2021. Tukar CV-nya di bulan Juni ya. Jadi awal 2021 Januari itu mulai ta'aruf, baru tukar CV di bulan Juni 2021. Ya, saat dia cerita ke kami itu tahun 2023 ya. Dan itu nggak ada kejelasan, dia masih menunggu ya, yang si wanita masih menunggu kejelasan dari si laki-laki.
Nah, makanya di dalam proses ta'aruf itu perlu membatasi waktunya. Nah, kalau kita di belajar ta'aruf mensyiarkan ya, batasi waktunya ya maksimal 3 bulan. Ya, itu idealnya 3 bulan atau kalaupun ada hal-hal yang sangat urgen, ya, hal-hal yang memang menjadi alasan yang, syar'i ya, yang masuk akal gitu ya, misalnya dia ada urusan pekerjaan dan sebagainya, ya kalaupun mau perpanjang ya silakan ya diperpanjang jadi 4 atau 5 bulan. Jadi jangan sampai, berbulan-bulan ya, sampai setahun, 2 tahun, tapi nggak ada kejelasan. Ya jadi ta'aruf itu ya perlu ada kejelasan, apakah jelas mau lanjut atau mau diakhiri ya. Nah yang kelima, berpikiran bahwa ta'aruf hanya tukar CV, ketemu sekali lalu menikah. Nah, ini sering banget saya ingatkan. Kenapa? Karena banyak ya zaman sekarang teman-teman yang ta'aruf online ya, mulai menjajaki perkenalan di chat berdua ini aja sebenarnya udah keliru ya, udah salah ya. Jadi chatnya berdua di di Instagram, di DM gitu ya, atau di email ya kalau yang ikut biro jodoh online begitu ya, atau di aplikasi chat berdua ya. Nah, tanya jawab berdua entah di email, di DM atau di WA. Ya lalu mereka tukar CV, lalu mereka ketemu sekali, lalu akhirnya memutuskan menikah. Nah ini mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena di dalam ya, proses yang sangat cepat ini ya, Anda belum tentu bisa mengenali kepribadiannya, bisa mengenali karakternya. Lewat chat bisa nggak mengenali karakter seseorang? Ya, bisa, tapi tentu tidak sepenuhnya. Ya ada hal-hal yang tidak bisa dikenali melalui chat, ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikenali melalui CV, ya kami sering menyampaikan bahwa CV itu tidak menunjukkan, karakter atau kepribadian seseorang. Nah, akan tetapi CV itu menunjukkan profil seseorang. Jadi kalau ibaratnya Anda mau beli buku, ya CV itu kurang lebih daftar isinya lah, ya, atau mungkin sinopsisnya, ya, tidak menunjukkan diri seseorang yang seutuhnya. Maka Anda perlu langkah-langkah selanjutnya, di antaranya ada diskusi, ya, ada tanya jawab, Anda perlu melakukan penjajakan, Anda perlu melakukan validasi, agar sebelum Anda memutuskan, Anda benar-benar tahu orang ini jodoh yang tepat atau bukan. Karena kami pernah ya menemukan ada kasus ya, ini seorang, mas-mas ya, seorang laki-laki yang beliau berkenalan dengan seorang wanita ya melalui salah satu aplikasi biro jodoh online ya, lalu diawali perkenalannya dengan tanya jawab di email. Lalu dia merasa yakin ya saat tanya jawab di email dan tukar CV. Lalu ketemu sekali dan pertemuan itu langsung buat lamaran. Jadi diskusinya hanya di email, tukar CV di email, ya, lalu ketemu sekali langsung lamaran, ya, singkat banget gitu ya. Lalu akhirnya mereka, menikah ya, setelah menikah kaget. Nah, kenapa kok kaget? Ya karena ternyata, istrinya tidak seperti yang dia bayangkan. Karena dia membayangkan istrinya adalah wanita yang, solehah ya, yang menjaga diri dari lawan jenis dan sebagainya. Akan tetapi ternyata istrinya orang yang sangat terbuka ya, dengan, pertemanannya dengan, lawan jenis ya, mudah boncengan berdua, jalan berdua dan sebagainya dengan alasan teman. Ya sehingga dia merasa ini masalah gitu ya, ketika mengingatkan ke istri pun sulit. Nah kenapa kok ini bisa terjadi? Ya karena proses ta'arufnya yang tidak mendalam dari awal. Ya, maka hati-hati ya dengan, proses ta'aruf ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ta'aruf seperti beli kucing dalam karung, maka bisa jadi itu benar. Kalau proses ta'arufnya hanya cuman tukar CV, ya, hanya ketemu sekali, lalu akhirnya menikah ya. Nah ini 6 ya, kesalahan keenam ya. Nah ini sering juga terjadi ya, terlanjur cinta dan sayang ya saat ta'aruf ya. Tertarik boleh nggak? Boleh, tapi kalau terlanjur cinta yang lebay gitu ya, sampai Anda bucin gitu ya, nah itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena ta'aruf itu kan belum pasti menikah ya. Anda udah sangat cinta sama dia, Anda sudah sangat sayang sama dia, Anda udah bucin sama dia, ternyata dianya enggak, ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan gitu misalnya ya. Anda istikhorohin dia, jawabannya iya menurut Anda. Pas dia istikharah ternyata jawabannya enggak, ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak lanjut. Ketika nggak lanjut, yang terjadi apa? Sakit hati, ya, patah hati, kekecewaan, bahkan bisa trauma dan seterusnya. Sulit move on dan banyak ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi persoalan, jadi masalah.
Nah, maka hati-hati. Untuk apa? Untuk jaga hati. Nah, untuk jaga hati bagaimana kuncinya? Balik lagi ya ke poin yang ketiga, pastikan di dalam proses ta'arufnya ada pendamping, ya. Termasuk mindset-nya di poin pertama, ya, berpikiran bahwa ta'aruf itu tidak pasti menikah. Ta'aruf adalah proses mengenali. Orang yang mengajak teman-teman ta'aruf itu belum tentu akan ta'aruf benaran. Orang yang sudah sepakat nih mau ta'aruf belum tentu akan tukar CV. Orang yang sudah tukar CV belum tentu akan jalani proses selanjutnya seperti nazar. Ya, udah nazar, udah cocok, belum tentu akan sampai di tahap khitbah. Udah khitbah, belum tentu ya akan sampai akad nikah. Ya udah menentukan tanggal, udah sewa, gedung, pesan catering dan sebagainya ya, udah oke banget lah ya mau menikah. Ya ada aja yang pada akhirnya nggak jadi akad nikahnya. Ya jadi sebelum ya akad nikah, ya sebelum ada kata sah, dari saksi ya, itu banyak kemungkinan bisa terjadi. Maka perlu menyisakan ruang ya untuk bertawakal, untuk berserah di hati kita, ya di hati teman-teman semuanya, kalau misalnya yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka penting ya untuk menjaga hati. Nah, yang ketujuh adalah ya, kalau nggak nikah berarti gagal, lalu trauma, lalu takut menikah, ya. Nah, ini juga ya, banyak yang berpikiran bahwa ada ta'aruf sukses dan juga ada ta'aruf gagal. Ta'aruf dikatakan sukses kalau dia sampai menikah, kalau nggak nikah itu gagal. Nah, ini keliru teman-teman, ya. Ta'aruf yang tidak jadi menikah, itu bukan berarti sebuah kegagalan, ya. Malah bisa jadi itu adalah sebuah keberhasilan. Kenapa? Karena Anda ya menikah dengan orang yang tidak cocok, Anda menikah dengan orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau buruk ya akhlak pribadi dan sebagainya, akhirnya Anda terselamatkan dari hal-hal tersebut. Itu bukan sebuah kegagalan. Jadi ketika ta'aruf Anda berujung ya pada ketidakcocokan dan tidak jadi menikah, itu hal yang wajar, hal yang biasa aja. Ya, jadi tidak perlu didramatisasi, "Oh saya ta'arufnya gagal ya, saya udah gagal ta'aruf 10 kali," gitu ya. Enggak, Anda cuman pernah bertemu dengan orang yang nggak cocok sebanyak 10 kali, itu aja. Bukan sebuah kegagalan. Karena kalau Anda menilainya, mempersepsikannya itu sebagai sebuah kegagalan, itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan, ya. Jadi perlu ya memiliki mindset-nya bahwa tidak ada ta'aruf yang gagal, ya, tapi yang ada ta'aruf yang tidak cocok. Nah itu teman-teman ya, 7 kesalahan fatal ketika ta'aruf ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kalau teman-teman punya cerita, punya kisah ya, atau bahkan punya pertanyaan seputar ta'aruf, silakan tulis di kolom komentar ya, kita saling sharing, kita saling berbagi. Dan jangan lupa untuk like ya, share dan subscribe YouTube Agus Ariwibowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.